Panjang laga, Sandi mampu 7 kali memenangkan duel, melakukan masing-masing 1 intercept, 1 tackle sukses, dan 1 clearance. Kemudian Sandi juga berhasil melakukan 7 defensive action dan 4 ball recoveries. Gak cuman itu, Mantap. dalam urusan membantu serangan, Sandi ini berhasil meng-create 1 chance, melepaskan total 3 shots, dan nyaris mencetak gol andai sundulannya di depan gawang gak ditepis Philip Nguyen. Pokoknya Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia. Kita ketemu lagi guys di channel Askalani Studio. Oke, kita berbicara hari ini terkait peluang Indonesia untuk lolos ke babak peringkat seterusnya. Karena bukan mudah, lawan seterusnya, lawan yang terakhir ini adalah menentang Jepang. Kita ketahui Jepang adalah yang terbaik di Asia pada saat ini, ranking yang pertama di Asia. Dan kalau Indonesia menang ke atas Vietnam itu memang sangat luar biasa juga. Tapi kalau menang lagi ke atas Jepang, ini lagi luar biasa guys. Mudah-mudahan kita mendoakan ada satu keajaiban untuk timnas Indonesia dengan taktis ataupun taktikal yang disusun atur oleh Sinteyong menentang Jepang nanti. Karena Jepang juga dia akan berusaha untuk menang karena dia kalah kepada Irak 2-1 dan poin Indonesia dengan Jepang sama, 3 sama. Jadi kedua-dua tim ini akan berusaha sehabis mungkin untuk menang. Jadi kalaupun Indonesia ini dapat imbang, mungkin Jepang yang akan marah dengan Irak. Yang penting permainan itu disusun dengan baik, menghiburkan, dan coba sedaya upaya untuk menang ke atas Jepang. Tidak mustahil guys, walaupun bukan mudah untuk mengalahkan Jepang, tapi ini tidak mustahil. Apapun boleh berlaku ketika sepak bola ini. Kita bayangkan Argentina kalah oleh Arab Saudi. Kita bayangkan juga bagaimana Maroko sampai ke semifinal di Piala Dunia. Itu semua atas permainan pada saat di lapangan itu nanti. Oke, kita semak video ini guys. Ketika Indonesia melawan Vietnam, mengalahkan Vietnam ini. Sandy Walsh, mainannya juga keren banget. Sebelum ini saya buat terkait Marcelino Ferdinand. Ini pemain keturunan juga antara yang menonjol yaitu Sandy Walsh yang bermain dengan baik. Yuk kita semak videonya bagaimana. Daripada channel Gals, pada yang baru ketemu channel Gals ini, dukung juga dengan menekan butang subscribe dan tekan butang loncengnya sekali. Oke, yuk kita semak video ini. Setelah kalah di laga perdana, Indonesia tentu saja bertekad untuk bisa menang kala bersua Vietnam di pertandingan kedua grup D. Ya, bisa dibilang laga ini adalah laga hidup mati bagi kedua tim. Pasalnya bila salah satu kalah, maka fix akan gugur. Dan sesuai janjinya, Coach Shin benar-benar melakukan perubahan yang dirasa cukup memberikan impact nyata. Di mana salah satunya memainkan Sandy Walsh sejak menit awal. Nah, Sandi sendiri yang diplot sebagai back tengah benar-benar menunjukkan kelasnya dengan bermain sangat solid. Sesuatu yang pada akhirnya membuat gol penalti Asnawi berhasil membawa Indonesia menang 1-0. Itu golnya itu guys. Gol kemenangan. Elkin Bagot pun tidak main. Penyerang Indonesia 3 orang tidak disenaraikan juga. Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Indonesia harus berjuang keras kala melawan rivalnya di Asia Tenggara Vietnam dalam laga kedua grup D. Ya, bagaimanapun kedua tim sama-sama ingin menang demi bisa menjaga asa lolos. Nah, di laga ini Coach Shin kembali melakukan perubahan di starting line up-nya, di mana Sandy Walsh yang dimainkan sejak menit awal diplot sebagai back tengah menggantikan Elkan Bagot. Kemudian Coach Shin juga memainkan Egy sebagai starter. Tentu saja komposisi ini dimaksudkan untuk bermain menyerang dan menjaga keseimbangan terutama dalam transisi.
Memang Sinteyong juga memikirkan satu taktikal yang betul-betul untuk mengalahkan Vietnam ini kan guys, karena banyak pilihannya, tetapi kenapa Hoki Caraka diberi peluang bermain di babak yang kedua, sedangkan Dimas Derajat yang lebih berpengalaman, Ramadan Sananta yang lebih berpengalaman tidak disenarikan di bangku-bangku cadangan juga. Ini satu yang kita mungkin Sinteyong saja yang tahu guys, kita pun tidak tahu kenapa begitu. Sepatutnya Ramadan Sananta kan punya pengalaman juga, diberikan peluang kepercayaan, tetapi kenapa Hoki Caraka diberi peluang di babak yang kedua, ya itu Sinteyong yang lebih mengetahui. Oke. Yap, di babak pertama, pertandingan benar-benar mutlak milik Indonesia. High press yang dimainkan Coach Shin sukses membuat Vietnam kesulitan. Meskipun begitu, efektivitas kembali jadi sorotan. Dengan tidak memainkan striker murni, maka membuat killer insting Indonesia ini kurang. Beruntung, sang kapten Asnawi Mangku Alam, yang belakangan ini sering banget jadi sasaran hujatan netizen kocak, berhasil membawa Indonesia unggul melalui sepakan penalti. Usai Rafael Streit dilanggar di kotak terlarang. Ini ditarik Rafael Streit. Ditarik bajunya sampai dia terjatuh kan. Wah, itu memang kalau ditengok VAR pun memang penalti juga tuh, memang penalti juga. Kencang, keras ya kan. Nah, memasuki babak kedua, pertandingan bisa dibilang lebih seru dan tensi kian lama kian naik. Sebab Vietnam yang di babak pertama terus tertekan, terus-menerus mencoba menggempur pertahanan Indonesia. Beruntung, lini pertahanan timnas kali ini mampu tampil solid. Dan kredit sih buat Jordi Amat yang harus berjibaku sampai harus ditarik keluar lebih awal karena mengalami pendarahan pada hidungnya usai tersikut pemain Vietnam. Nah, terlepas dari itu pada akhirnya, sampai peluit panjang dibunyikan, Vietnam yang main dengan 10 pemain sejak menit 90+1 akhirnya harus tersingkir usai tak mampu membalas 1 gol dari Indonesia. Mudah-mudahan Jordi Amat pun segera sembuh lah. Dia pun pengalaman juga. Yap, di pertandingan ini tentu saja publik tanah air sangat puas dengan duet Sandy Walsh dan juga Justin Hubner. Terutama Sandy nih, yang beneran udah dinanti-nanti sama supporter agar diberikan kesempatan Coach Shin tampil sejak awal. Dan beneran aja, meskipun gak main di posisi aslinya sebagai bek kanan, namun Sandy dengan segala kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, mampu tampil solid dan begitu tenang mengawal lini belakang tim Garuda. Dilansir Devot Mbo, sepanjang laga, Sandy mampu 7 kali memenangkan duel, melakukan masing-masing 1 intercept, 1 tackle sukses, dan 1 clearance. Kemudian Sandy juga berhasil melakukan 7 defensive action dan 4 ball recoveries. Gak cuman itu, dalam urusan membantu serangan, Sandy ini berhasil meng-create 1 chance, melepaskan total 3 shots, dan nyaris mencetak gol andai sundulannya. Di depan gawang gak ditepis Philip Nguyen. Pokoknya gokil deh Bang Sandy mainnya, keren. Keren lah Sandy kali ini. Memang dia betul-betul perform, dia bagi yang terbaik 200% mungkin. Kekuatan tenaganya, stamina digunakan sepenuhnya mengekang asakan pemain penyerang Vietnam ini kan guys. Yap, tentu saja kemenangan ini dirasa sangat penting buat Indonesia. Sekaligus membungkam tuh jari jemari netizen kocak yang katanya Indonesia bakal jadi bulan-bulanan. Namun faktanya, meskipun masih banyak kekurangan, permainan Indonesia ini jelas meningkat pesat. Dan jangan lupa, tim ini sebagian besar diisi pemain muda. Maka kalaupun masih banyak salah, terutama soal pengambilan keputusan, ya udah wajar dan jangan dihujat. Karena aneh aja, mereka berjuang buat nama bangsa. Ini malah dihujat rakyat sendiri gara-gara nggak bisa memenuhi nafsu emosional semata. Ya, yang penting kita beri dukungan saja guys, walaupun kalah menang jangan menghujat yang berlebihannya, yang melampau.
sekurang-kurangnya kalaupun mengkritik, mungkin kritikan yang Ya membela. pada akhirnya asa untuk lolos itu kini kembali terbuka. Cuman lawan terakhir nanti adalah Jepang yang di laga kedua malah keok sama Irak 2-1. Tentu saja tim Samurai Biru ini bakal tampil habis-habisan melawan Indonesia di laga terakhir. Dan jelas skuad Garuda nggak usah takut, toh kita udah membuktikan kalau kita nggak semudah itu dikalahkan. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan terus lakukan yang terbaik. Karena sebengis-bengisnya kata-kata netizen kocak, percayalah yang mendoakan kalian semua juga banyak kok. Betul. Jadi sekali lagi tetap semangat dan enjoy the moment, oke? Oke guys, perlawanan menentang Jepang itu yang terakhir yang perlu kita beri dukungan sebaiknya. Apapun guys, sebenarnya timnas Indonesia telah melakukan yang terbaik. Kita jangan bagi tekanan yang melampau ya kepada timnas Indonesia ketika menentang Jepang ini, karena itu mungkin boleh mengganggu perencanaan Sinteyong, mungkin mental pemain juga akan terganggu. Biar mereka santai menghadapi perlawanan menentang Jepang nanti. Jadi kalaupun Jepang ini, memang kita tahu Jepang ini nomor 1 di Asia. Jadi Indonesia kalau menang itu luar biasa sudah. Kalau dapat mengimbangi perlawanan dengan baik pun itu terbaik sudah. Kita bagi dukungan yang sebenarnya. Cuma pemain-pemain tidak perlu takut kepada Jepang ini, karena mereka juga memang sudah membuktikan yang mereka bukan senang juga untuk dikalahkan oleh mana-mana tim. Ini sudah terbukti dengan menang ke atas Vietnam dan kalah pun dengan Irak 3-1, masih dapat mencetak 1 gol. Jadi ini semua bergantung dengan situasi semasa perlawanan itu nanti Indonesia menentang Jepang. Apapun, semua sudah memberikan yang terbaik dan kita mendoakan perlawanan menentang Jepang nanti juga ditajamkan lagi di bagian serangan itu, finishingnya, penyudahan akhirnya. Kemudian di bagian lini belakang itu disolidkan lagi dengan tidak memberi ruang yang terlalu banyak kepada penyerang-penyerang Jepang nanti. Dan di gelandang tengah sudah pasti Marcelino itu kunci yang ada di situ. Dan dibantu oleh yang lain-lain, itu pasti akan buat lagi yang terbaik 200% ketika menentang Jepang ini. Sandy Walsh permainannya sangat menarik. Ketika menentang Vietnam diberikan kepercayaan bermain first 11 sehingga selesai permainan itu memberikan yang terbaik. Itu yang ada pada Sandy Walsh, punya pengalaman yang banyak. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang komen di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.